وافتح لنا بالقرآن اللهم إنا نسألك هدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مكلم القلوب ثبت قلبي Kalau lo على senang witirnya kalau lo. Allah Ta'ala Baru sama tamat berfirman anak. Tidak sebenarnya sama loh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Tahu ada orang الرحيم minum. وزاروا Tidak kalau lo sudah itu. ظاهر الاسم Baru tadi tak kena. وباطنه Sebenarnya sama lah. Acara lihat. إن الذين يكسبون الاسم Beko. Bisa lo. سيجزون بما كانوا Bisa sama keadaannya nggak? وفي الآيات الأخرى لو ترى Asli. إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم Sudah ربنا janji. أبصرنا Jadi kalau lo sudah gitu. واستمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا Saya. موقنون Ya. Sadaqallahul pertama surah Al-An'am ayat 120, kemudian surah As-Sajdah ayat yang ke-12. Terjemahan Departemen Agama berminta kepada Allah dari pihak syaitan yang tertutup atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan berhentilah berbuat dosa, baik dosa yang tampak ataupun dosa yang secara sembunyi-sembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa akan kami beri balasan dunia dan akhirat disebabkan apa yang mereka kerjakan, itu dosanya. Dalam ayat yang lain, sekiranya manusia itu melihat bagaimana nasib orang-orang yang berdosa menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami telah melihat azab, telah kami dengar azab, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin beriman. Surah Al-An'am ayat 120, kemudian surah As-Sajdah ayat yang ke-12. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan, ancaman Allah terhadap orang-orang yang berbuat maksiat kemarin itu adalah Allah akan berikan dosa. Akibat dari perbuatan dosa itu paling jauh itu memang di akhirat. Itu yang paling jauh. Kalau di dunia dia tidak merasakan, sekurang-kurangnya nanti di akhirat pasti dia akan merasakan. Ketika dia merasakan hanya di akhirat, tandanya Allah sudah tidak ada lagi sayang kepada mereka. Tapi kalau masih mereka rasakan di dunia, mungkin ada kesempatan untuk bertobat. Maka Allah katakan, kalau tara izal mujrimuna nakisu ru'usihim min rabbihim, sekiranya manusia itu melihat bagaimana nasib orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhannya, mereka meratap, meraung.
Maka itu Allah ingatkan nanti, ya kan? Gimana caranya? Setan kau manusia itu, ya kan? Kalau tidak juga yang agak sedikit ditarik ke belakang, manusia itu akan merasakan azab balasan dari dosanya itu ketika dia menghadapi sakaratul maut. Cuma kan alamnya juga di situ. Surat An-Nazi'at itu wan-nazi'ati gharqa wan-nashi'ati nashqa. Demi malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan lemah lembut dan kasih sayang. Itu apa yang membedakan? Kan begini, ketika Allah memerintah sami'an hisab, ketika diperintah untuk mencabut nyawa manusia itu, malaikat itu meluncur dengan cepat, terbang seperti orang berenang di air, di udara itu, untuk mengambil rohnya manusia. Dan ayat besar di hati sabar. Tampilannya saja sudah menyakitkan, sudah menakutkan, mengerikan. Tampilan malaikat datang, makanya dia enggan. Dibacanya lah tampilnya di dalam bungkunya, maki-maki itu, rasa takut itu luar biasa. Tapi dia tiba-tiba ada buku, sebutkan itu malaikat. Kajian malaikat sebenarnya. Meragam nanti, ketakutannya luar biasa. Maka itu memang pedis, hadiah. Pagi-pagi ngomong, lalang atau ada. Kenapa ya? Hari ke surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75 itu kan, Iza balagatit taraqi, ketika rohnya sudah naik ke tenggorokan. Ya kan? Jadi nyawa itu dicabut bukan di kaki, bukan di lutut, bukan di perut, bukan di dada, tapi naik ke kepalanya. Sampai di sini, di sebagai orang kan cek-cek, pakai tadi gini, cek-cek. Kalau ibu ini berapa? Cek, nanti ibu cek-cek. Wartafatis saku bisarkan, itu bahasa Quran. Di waktu nyawanya dicabut dengan keras karena dosanya lebih banyak, bukan tidak berdosa. Kalau berdosa satunya bukan berdosa, wajah saja, wajah saya tidak berdosa. Kalau seluruhnya orang berdosa, cuman di Allah kasih sayang kalah dan dibacanya berdosa. Kalau dibacanya berdosa ini Imam Bukhari, ini Imam Bukhari. Kan di Allah sayang saja, bukan tidak berdosa. Kalau ada pun wajahnya tidak berdosa. Manusia penuh dengan dosa. Cuma kan nanti ada saatnya. Ya kan? Orang-orang yang timbangannya berat, pahalanya, ya kan? Fi Aisyah radiyah, dia dalam kehidupan yang baru. Tapi kalau timbang pahalanya ringan, dosanya yang banyak, atur dia. Jadi orang yang merasakan sakit hati yang luar biasa itu, satu orang kafir, yang kedua orang yang banyak dosa. Makanya 4 kali ya, dikatakan di sini aula laka fa aula laka, cuma aula laka fa aula laka, celakalah kamu,
dalam menghadapi sakratul maut. Tapi kalau orang yang banyak ibadahnya, orang-orang yang beriman, itu malaikatnya pun datang dengan gagah, bersahaja, senyum, harum. Waktu kita menikah itu, harum sekali, enak. Ini orang menjaga gagah, ada seperti itu. Rasul itu ada di yang kayak Jawa, mau sama malaikat tidak figuran. Ada. Biasanya laki-laki. Kan izahah darah. Dia rindu. Kan dua itu tampilan. Nanti diperlihatkan. Kepada manusia itu dia sampai dibacanya. Kalau dia sampai di neraka, dibacanya neraka. Maka dia takut. Suruh yang berlaku. Enggan yang dicabut. Kalau yang enggan dicabut dipasok. Malaikat itu. Tapi ketika orang yang beriman, orang yang banyak ibadah, ya kan? Kalau calon mau di surga apa? Sabar kau bisa ibadah, sabar kau bisa. Ya pasti diperlihatkan wa absyiru bil jannah. Ketika digambarkan kepada dia di surga. Itu terjadi ketika siapa istrinya Firaun? Asia. Ketika mau diazab, ya, mau dihukum oleh Firaun, dia akan berdoa, ya, minta kepada Allah supaya diperlihatkan tempatnya. Makanya ketika diperlihatkan tempatnya oleh Allah, surga yang nikmatnya luar biasa, dia tersenyum. Sehingga Firaun pun bingung. Ini orang kok mau dihukum kok tersenyum-senyum gitu. Bukan tersenyum-senyum melihat Firaun. Dia tersenyum-senyum melihat tempatnya di surga itu. Itu nyata. Hadisnya sahih menceritakan. Jadi ketika dia akan menghadapi sakratul maut itu, wajahnya itu bahagia, berseri, bersih, tersenyum. Rahasia lo wajahnya setelah meninggal. Maka orang saya nyobain. Ini nggak seperti itu. Nanti orang lain harus ngejut. Itu sebelum buka kamu cek-cek itu. Tahu. Menanya apa kan? Cuma tahu itu kepala Pak izin. Dicek itu. Kok sama sebenarnya Pak? Awak lapar. Orang macam makan apa itu? Lucu di cinta. Awak rindu dengan surga itu. Mencari tampilnya wa absyiru bil jannah. Rindu datang ke situ. Ibu orang macam. Cara mencapai manfaat itu dengan kasih sayang, kelembutan. Sehingga apa? Begitu dia tidak mau hamba-hamba Allah ini yang beribadah, yang beriman ini merasakan sakit kematian yang berlebihan. Dia bukan sakit, tapi karena begitu digambarkan kepadanya surga yang kenikmatannya luar biasa itu, akhirnya sakit yang sedikit itu tidak terasa. Sakaratul maut, sebagai apa artinya? Kan sering kita dengar. Apa suara? Wala taqrabu shalah wa antum sukara. Sukara berarti mabuk. Jadi sakarat itu Pak, orang sedang mabuk. Orang yang hilang ingatannya antara iya dan tidak. Kalau dia mabuknya karena khamar, itu hadis. Orang gila itu. Iya. Ngecek-ngecek seorang lah. Mampir kamu ini.
Karena kalau dia hilang ingatannya, apa hilang ya, rasanya hilang karena di anestesi, karena bius. Pernah ibu mengalami bius lokal? Pokoknya kayak operasi. Dia sadar kan? Tapi sakit itu tidak terasa. Mau tahu apa dokter tuh? Bius lokal kan? Bukan lagi dokter, kucing itu banyak. Iya kan? Dan itu lalu dia juga. Lalu dia udah ribu ini tuh. Iya kan? Nggak terasa Pak. Itu yang sakaratul maut. Ada yang menikmati, walaupun sakit, ini malah nggak sakit. Cuma sakit itu hilang gara-gara sakarat. Itu yang disebut sakaratul maut. Kalau mabuknya karena berdosa, wah azab dan dirasuah. Kalau mabuknya karena bius, kesakitan itu tidak terasa lagi. Ya kan begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan. Itu ditarik ke depan. Paling-paling nanti kalau dia tidak, mana ada tapi sana santai seriusnya. Nah di situ nanti dia akan merasakan. Itu tandanya Allah tidak lagi sayang kepada hambanya. Tapi ada dosa yang ditarik ke depan di dunia ini Pak, yang dibayar oleh Allah langsung di dunia. Ya, akibat dari perbuatan dosanya. Ada tadi malam ada komentar itu kan, ada penyesalan, dibakar, menyala abangku, ada penyesalan. Itu di wajahnya, di depannya. Cuma nanti ketika dia sendirian, dia pasti dosa itu akan dibalas, kegelisahan, kecemasan, kehilangan kedamaian. Coba kalau dia korupsi, itu dia lewatnya kursi rumah. Itu pasti itu psikologi seperti itu. Itu yang bapak-bapak. Kalau acok dia terjadi seperti itu, gelisah, akhirnya stres. Kalau acok stres, akhirnya stroke. Kalau acok dari stroke, akhirnya stop. Itu akibat Pak dari kesalahan yang dilakukan. Ya. Hilang ketenangan, dicabut Pak ketenangan. Mungkin akibat sosialnya pasti. Dengan status sosialnya wajar saja Pak kalau itu terjadi, sehingga orang melecehkan aku dari dana radio tidak ya, kalau itu itu akibat dari dosa yang dia lakukan. Kita mengenal hukum karma, karena mengenal hukum karma sebab akibat. Kausalitas itu mungkin dalam agama ada hukum karma, dalam agama hukum Allah begitu ya. Kalau orang Hindu, Buddha mungkin dia ngaku hukum karma ya. Kamu pengalaman Bapak di Bali itu, saya pernah tinggal di Bali sana. Itu 6 bulan. Saya pernah tinggal di Denpasar, di Badung, di Kelungkung, di Tabanan, di Cembrana, di Negara, saya pernah tinggal. Ya kan? Di Karangasem saya pernah tinggal. Itu rumah orang tuh mungkin kecil lah rumahnya. Yang rumah yang pakai kamar-kamar tuh tidak terlalu besar. Tapi Bandung itu ada. Seluruhnya di situ. Motor di situ, sejuk kulkas, TV,
kan, sopan tapi juga tidak ada cuma buka boleh kau sepak. Itu jangan buka seperti itu. Kau pernah tinggal di Badung itu di Budimayu namanya Budimayu. Tapi kalau pernah tidak pernah ke Bali. Tidak pernah. Tidak usah. Aku sih yang pernah harus itu tidak pernah minat ke situ ya. Bagus lah ada Sumatera Barat. Itu loh orang juga tapi tidak ada yang sampai kini tidak pernah saya berkeinginan untuk ada. Lalu saya nak berkah hidup di Bali. Ini sampai kurang begitu ya. Juga awasan tahu. Jadi saya tanya Pak. Kebetulan itu anak agung saya tinggal di kastanya Ksatria. Dia kan Brahmana Ksatria yang paling rendah itu Sudra. Ya kan petani apa yang perayaan itu kalau ngaben pembakaran mayat pun berbeda-beda. Pernah hadir dari yang kalangan atas, ya kan kasta paling tinggi sampai yang miskin itu pernah saya hadir. Suatu kali saya tanya, Agung, dia kan anak agung, kalau beli ketut genah itu panggilan biasa saja beli itu abang, bunda, bunda. Agung, ini di sini aja semuanya ada orang dicuri orang. Kulkasnya situ, TV di situ, motornya di situ, ya kan sepatu video situ sini. Lalu buka sih, naik kamar-kamarnya baru pakai pintunya lepas. Sementara dia katakan di sini orang Bali tidak pernah mencuri. Kalau ada kecurian di sini pasti orang Padang. Kata itu seorang Padang, ya kan? Padang mana? Di Padang Bengkok. Ini Padang katakan di luar Padang. Pengalamannya itu mengenalkan. Kenapa orang Bali tidak pernah mencuri itu banyak? Karenanya kami punya keyakinan ditanamkan kepada kami jika kita mencuri harta orang hari ini, suatu saat pasti harta kita dicuri. Kalau tidak harta kita pasti nanti harta anak-anak kita yang dicuri. Kalau tidak juga nanti pasti harta cucu kita. Maka itu kami tidak mau mewariskan, ya kan, akibat pencurian itu menurut mereka. Dengan keyakinan itu mereka meyakini bahwa tidak ada orang Bali yang mencuri. Dia bukan orang yakin. Namanya manusia pasti ada saja. Tapi nampaknya buktinya itu rumah-rumah tadi. Di awal apa itu? Tadi simpan dalam dompet, dia masukkan dalam laci, lacinya dikunci. Laci itu dalam lemari dikunci. Lemari itu dalam kamarnya pun dikunci. Kamar itu dalam rumahnya pun dikunci. Rumah dalam pagar dikunci. Tapi itu dalam rumah. Ya. Amarah hebatnya. Jadi sebab keyakinan ini Pak, keyakinan itu bahwa bahasa Qurannya kan in ahsantum li ampusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Jika engkau berbuat jahat itu pun yang kembali kepadamu. Ini menurut mereka sebenarnya adalah hukum karma. Kita punya hukum di situ, pasti Pak. Orang-orang yang berbuat salah itu pasti akan apa hukumannya? Dilecehkan lah. Kalau di dunia kan sudah ada tuh. Dari sini akan ada hukumannya Pak. Didera 100 kali, dirajam, yang apa sodomi LGBT itu apa hukumannya? Dibunuh. Ya. Sampai puluhan lebih itu sejak tahun 2020. Ada yang umur 23, ada yang umur 30 berapa, yang satu lagi itu. Segitulah umur yang guru-gurunya itu. Ya kan? Dulu YouTube itu ceramahnya itu kan ceramah di situ. Di Goa dia ke Selatan terakhir dikirim ke Goa. Ya kan? Luar biasa. Ini barunya di Bogor pakai. Ya kan? Itu mana kursi dan itu akibat. Itu dunia tuh. Ya kan?
Nadine ditahan. Iya, ditahan. Akibat dari tahun 2022 sampai terbuka itu bermacam-macam kasusnya yang terjadi. Masih berkemungkinan besar masih ada korbannya. Mana ada yang mau mengaku, ada yang mau tidak, ada yang malu, tidak mau mereka. Itu berbahayanya sekian tahun yang akan datang. Ya kan? Pasti ada korbannya, Pak. Ya. Fisiknya di depan orang-orang yang berbuat dosa itu, ya kan? Itu termasuk sebenarnya saleh-saleh rasa kini. Tapi ada orang mengicu saya kan dari bisnis itu, tapi gampang juga. Nah kita sebenarnya mengenal istilah istidraj, ya kan? Dilape dulu, karirnya sukses sampai ke puncaknya, hartanya kaya dia banyak, ini segala macam. Lalu kalau itu yang terjadi, kemaksiatan menjadi, kecurangan yang luar biasa, ya kan, kezaliman dalam mencari kehidupan itu luar biasa, satu saat, ya kan, bagi Allah itu mudah untuk mengembalikan, ya kan, makanya ada yang berjelapa langsung, ada yang terjungkir balik, ada yang habis langsung, ada yang acak, ada yang hancur keluarga-keluarga segala macam, ada sih pantasnya Bapak Ibu, ya kan, cuma tidak usah kita pikirkan mereka coba pikir sendiri lah, enggak. Kalau itu saya tentunya ya kalau Ustaz itu jadi pikiran lebih mahal, ya kan? Karena begini, ada orang yang ya mungkin selama hidupnya ini adalah bergelimang dengan dosa, tapi karena kasih sayang Allah bukakan pintu tobat untuk mereka, ya kan? Ada yang amalannya akhirat, dunia apa, surga. Kalau Allah takdirkan dia tidak masuk surganya, di akhir-akhirnya, maka itu kita tidak akan memandang orang mau dia berdosa, mau dia beribadah, ya kan? Tapi yang jelas bisa saja nasib seseorang berbeda-beda, takdir itu berbeda-beda. Memang, tapi kita harus paham juga Pak, ada orang yang belajar lulusnya ujian, ada orang tidak belajar lulus juga dia ujian. Ada orang tidak belajar tidak lulus ujian. Ada yang belajar tidak lulus ujian. Cuma kan ada raja warnanya tidak lulus. Yang raja lulus, yang tidak raja ada yang lulus. Yang tidak raja ada yang gagal, kan? Nah, kalau presentasinya yang mana banyak? Itu yang raja lulus itu yang banyak. Tidak belajar tidak lulus itu yang banyak. Kalau yang tidak belajar lulus itu mungkin 1-2 orang, iya. Yang belajar tapi tidak lulus, nah mungkin hanya 1-2 orang seperti itu. Maka itu kita berada di posisi yang banyak itu. Berusaha kita sekuat tenaga, berbuat kebaikan, ya kan? Sehingga selamat gitu. Ya kalau ada pun nanti orang yang berjahat lalu di ujungnya dia dapat, ya mungkin ada banyak, ya kan? Ada 1-2 mungkin ada yang seperti itu, dapat hidayah dari ujungnya. Tapi kan kita tidak bisa juga menunggu itu, akhirnya memang mereka mau kan tidak nunggu, ya kan? Aku lagi dapat hidayah dulu tidak bisa. Kenapa? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang kematian, ya kan? Tidak akan dicegah sedikit pun kematiannya itu, ya kan? Nah bagi kita sebenarnya Allah menyuruh kita tinggalkanlah dosa itu tujuannya sekarang Allah ingin sayang saja. Kalau tidak mengalir ya kita begini kan? Kalau tidak sayang Allah kepada hamba-hambanya, kalau sudah tahu kini kok. Lalu Allah mengatakan dari malam itu apa? Illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Siapa yang bertaubat dan beriman lalu membuat amalan-amalan soleh, maka mereka itu akan diganti Allah
dosa-dosanya itu dengan kebajikan. Kenapa bisa demikian? Karena Allah menguncinya. Wa kana Allah, dan Allah adalah Ghafurur Rahima. Karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, kita ambil situ saja. Maka itu terlanjur berbuat salah, istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Itu aja. Terlanjur berbuat salah, ingat kepada Allah, lalu minta ampun. Makanya orang Makkah kalau makan nasi senang berpuasa, Pak, tidak batal puasa. Kalau orang Indonesia makan nasi batal puasa. Kalau orang makan enggak, Pak. Kalau dia makan nasi tidak ada batal puasa. Ya. Kenapa? Nasi itu artinya lupa. Jadi kalau dia makan ketika lupa tidak batal puasa. Jadi manusia itu bersifat lupa. Lupa itu masalahnya nasi. Iya kan? Jadi kalau tidak makan nasi, makan lupa kan ada dosa. Iya kan? Kalau di awal nasi, ayo makan nasi. Itu makanya kalau makan nasi mana itu harap masukkan. Jadi kalau mereka, jadi kalau terlupa cepat ingat kepada Allah. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tapi ketika dia berdosa, dia cepat minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali hanya Allah. Nah, ini sedikit tambahan kajian kita. Ada pertanyaan?